guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal ngebahas tipe gaya belajar dan metode efektifnya. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di dunia ini tuh ada tipe gaya belajar, yaitu ada visual learner, kinesthetic learner, dan auditory learner. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih itu auditory learner dan bagaimana sih cara belajar efektif untuk auditory learner. Nah, aku udah pernah membahas terkait visual learner dan juga kinesthetic learner. Tonton bisa tonton aja playlist aku, nanti klik di sini. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Halo teman-teman, so di sini aku mau sharing tentang skincare rutin aku dengan Scarlett Whitening, khususnya menggunakan Brightly Ever After Series karena kulit aku sedang normal. Nah, di Brightly Ever After Series ini itu ada facial wash, Brightly Ever After Serum, dan juga Brightly Ever After Cream Day and Cream Night. Nah, untuk Brightly Ever After Series ini bisa digunakan untuk morning skincare rutin maupun night skincare rutin. Untuk morning skincare rutin, teman-teman bisa diawali dengan facial wash, serum, lalu ke day cream. Sedangkan untuk night skincare rutin, teman-teman bisa diawali dengan facial wash, lalu ke Brightly Ever After Serum, dan yang ketiga, Brightly Ever After Cream Night. Nah, yang pertama aku bakal menggunakan facial wash terlebih dahulu. Nah, facial wash ini tuh enak banget loh teman-teman, karena selain membersihkan wajah kita juga, facial wash ini tuh bisa melembabkan kulit kita karena komposisi itu mengandung glutathione, lalu ada vitamin E, rose petals, dan juga aloe vera. Nah, setelah dibilas nih wajah kita, baru deh kita menggunakan namanya Brightly Ever After Serum. Nah, serum ini tuh banyak banget manfaatnya. Selain juga mencerahkan kulit kita, ini juga bisa mengontrol kadar minyak berlebih di kulit kita, lalu juga mengecilkan pori-pori hingga menghaluskan kerutan. Nah, gak hanya itu juga, serum ini membantu untuk menutrisi dan melembabkan kulit sehingga kulit kita itu bisa menjadi lebih rileks, calm, dan juga sebagai antioksidan untuk kulit kita. Nah, setelah serum itu merasuk ke kulit kita, skincare rutin kita tuh gak bakal lengkap kalau misalnya gak dilanjutkan dengan menggunakan Brightly Ever After Cream Day atau Cream Night. Nah, karena aku sedang melakukan morning skincare rutin, maka aku menggunakan Brightly Ever After and Cream Day. Nah, Cream Day ini memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari sebagai antioksidan, terus juga meningkatkan kecerahan kita, mengencangkan pori-pori, hingga menghidrasi kulit kita. Well, that's all for my skincare routine. Buat teman-teman yang ingin nyobain produk Scarlett Whitening juga nih, bisa klik link in my description box ya, karena harga satuannya itu hanya 75.000 saja. Dan yang paling terpenting adalah skincare dari Scarlett Whitening itu sudah registered to BPOM, jadi aman banget, dan juga no animal testing, dan juga yang terpenting non mercury dan hydroquinone. Jadi udah aman banget dan wajib banget teman-teman coba. Okay, now let's go back to the video. Sebelumnya aku mau nanya ke teman-teman semua nih, apakah teman-teman itu senang ketika sedang belajar itu dijelaskan materinya? Atau teman-teman itu mudah nih terdistraksi saat sedang fokus belajar dengan suara-suara atau background noises? Nah, teman-teman bisa jawab di komen down below ya. Kalau teman-teman jawabannya iya, berarti teman-teman adalah seorang auditory learner. Karena auditory learner itu belajar dengan maksimal ketika dikaitkan dengan suara-suara. Atau bisa dibilang seorang auditory learner itu, mereka itu learn by listening and hearing. Jadi seorang auditory learner itu lebih senang atau belajar dengan maksimal lagi kalau misalnya mereka itu mendengar penjelasan materi dari orang lain atau mereka itu menjelaskan materi kepada orang lain. Nah, lantas bagaimana sih teknik belajar yang efektif untuk para auditory learner supaya kita itu bisa belajar dengan maksimal? Nah, teknik belajar yang pertama ketika kamu sedang mempelajari awal-awal suatu materi yaitu adalah read out loud atau melafalkan dengan jelas apa yang sedang kamu baca. Nah, ketika kita sedang membaca, usahakan jangan silent reading ya, karena seorang auditory learner itu belajar melalui listening and hearing atau dikaitkan juga dengan suara. Nah, penelitian juga membuktikan bahwa jika kita itu melafalkan apa yang kita baca, itu memiliki efek terhadap memori
memori kita. Sehingga memori kita terhadap materi itu akan bertahan lebih lama ketika kita itu melafalkan bacaan yang sedang kita baca. Atau yang disebut dengan memory boosting effect. Jadi ketika kamu sedang awal-awal membaca materi, yaitu lafalkanlah dengan jelas. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kan tadi sudah nih membaca dengan dilafalkannya. Sekarang kita itu coba menjelaskannya kan terhadap diri kita itu dengan cara di-record. Nah, tipsnya dari aku ketika kamu sedang merecord itu, usahakan recordnya itu per subbab. Sehingga teman-teman tuh bisa tahu nih subbab ke-1 itu inti materi seperti apa, subbab 2 seperti apa. Sehingga teman-teman bisa mendengarkannya kembali hasil rekamannya itu secara terstruktur di kemudian hari. Nah, kemudian yang tips yang kedua adalah ketika udah direkam nih teman-teman penjelasan setiap subbab, teman-teman bisa mendengarkan kembali record tersebut dengan cara spaced repetition atau spaced learning method. Yaitu sederhananya bahwa kita itu mengulang-ulang kembali itu dengan cara memberi jarak. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sih cara melakukan spaced learning method secara efektif sehingga materi yang telah kita pelajari itu gak lupa-lupa, teman-teman bisa nonton video aku yang ini. Nah, teknik belajar berikutnya adalah mengajarkan kepada orang lain atau yang disebut dengan the Feynman technique. Nah, mengingat bahwa auditory learner itu akan belajar dengan maksimal kalau mengajarkan kepada orang lain, terus kita belajar lebih baik dengan suara, listening and hearing, maka dari itu teknik ini akan berguna banget. Nah, bagaimana sih cara menerapkan namanya the Feynman technique? Nah, yang pertama adalah teman-teman itu melakukan belajar mandiri dulu. Seperti tadi, kita telah membaca, kita telah merecord suara kita dan mengulangnya dengan spaced repetition. Nah, itu artinya kita sudah belajar. Kemudian langkah kedua adalah coba mengajarkannya kepada orang lain. Di tahap kedua ini, orang yang sedang kamu ajari itu akan bertanya kepada kamu, terus akhirnya berdiskusi bersama kamu, dan akhirnya nanti kita itu tahu mana sih yang kira-kira masih kita belum pahami. Lanjut ke tahap yang ketiga adalah teman-teman itu mengevaluasi kesalahan atau gap-gap yang teman-teman temukan saat di langkah kedua saat mengajari orang lain. Di situ teman-teman perdalam lagi materinya sehingga barulah ke langkah yang keempat adalah ajari lagi ke orang lain tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Sehingga artinya kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjelaskan secara sederhana dan orang tersebut paham, artinya teman-teman tuh udah paham dengan materi yang sedang teman-teman pelajari. Nah, seperti kutipan dari Albert Einstein bahwa if you can explain it simply, you don't understand it yourself. Maka dari itu, the Feynman technique ini akan bagus banget buat kita untuk mengevaluasi apakah kita itu sebenarnya sudah paham atau belum dengan materi yang sedang kita pelajari. So, kita langsung lanjut ke ekstra tips yang bakal menunjang kita dalam proses belajar. Yang pertama adalah ketika kita menemukan sebuah diagram, kurva, atau grafik, ubahlah ke verbal explanation atau diberi penjelasan atau deskripsinya. Dengan ini kita tuh bakal lebih memahami diagram-diagram yang kompleks. Jadi istilahnya itu kita mentranslate diagram itu menjadi penjelasan berupa tulisan dan lalu kita membacanya atau melafalkan bacaan tersebut. Tip yang kedua adalah dengarkanlah background musik ketika sedang kita belajar. Kita bisa mendengarkan ambience, classical music, instrumental music, lo-fi music. Yang ketiga adalah gunakan mnemonic device ketika sedang mempelajari atau menghafal sesuatu. Nah, jadi apa sih mnemonic device? Itu alat untuk mempermudah kita untuk menghafal suatu materi, bisa melalui ritme, menyusun kata baru. Misalnya kalau contoh simpel yang kita sering dengar adalah Mejiku Hibiniu. Dan itu bakal berguna banget dan aku aja masih hafal sampai sekarang ya. Mnemonic device yang aku hafalin saat SD hingga aku kuliah pun sampai sekarang masih hafal. Nah, jadi teman-teman bisa juga menggunakan namanya mnemonic device supaya untuk menghafal istilah-istilah yang perlu dihafalin oleh teman-teman. Well, that's all guys, itu adalah terkait auditory learner. Apakah teman-teman merupakan auditory learner? Bisa komen down below dan juga kita bisa berdiskusi. So, aku bakal simpulin nih, emang auditory learner tuh itu apa sih? Jadi auditory learner itu adalah seorang yang learn by listening and hearing. Nah, teknik belajar yang bisa digunakan oleh auditory learner adalah mulai dari
melafalkan apa yang sedang dibaca. Kemudian yang kedua adalah merecord atau merekam suara kita saat sedang menjelaskan materi, lalu dengarkanlah kembali menggunakan spaced repetition. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan Feynman technique supaya mengevaluasi apa yang telah kita pahami. Selanjutnya ekstra tipsnya adalah translate diagram menjadi sebuah penjelasan dalam tulisan. Kemudian yang kedua teman-teman mendengarkan musik atau ambience. Dan yang ketiga adalah gunakan mnemonic device ketika sedang menghafal suatu istilah. So that's all. Kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu yang auditory learner bisa menemukan tips belajar yang efektif. Oke, see you in the next video. Dadah!